N sampel random dari efek theta tentukan statistik cukup. Berarti ini statistik cukup ini tidak bergantung pada theta toh? Iya. Statistik cukup sama statistik cukup minimal itu sama ya, Mbak? Kayaknya yang minimal ada syaratnya lagi. Ada tambahannya nggak sih? Iya, kalau yang statistik cukup itu tidak bergantung pada theta aja. Perkalian lagi kayak kemarin. Oh. Nah, berarti kita bakal membentuk F tilde kan? Kalian. Iya, Kak. Gini toh? Bener nggak? Kayak gini, bener ya? Benar. Terus, nah ini harus teliti nih di sini nih guys. Mending kayak gini aja sih kalau kataku, diuraikan gitu, jadi biar nggak pusing. Sumpah ngakak banget. Berarti ini tetanya tuh dikeluarin atau n theta ya? Kayaknya n theta. N theta ya. Berarti min gimana ya Dani? Kayak gini ya. Ini kan? Plus. Min n theta, benar nggak? Plus nggak sih Kak? Karena min ya plus ya. Plus ya. Jadi ini sama dengan E min sigma. Gini ya. Terus. Terus diapain? Apa ya kemarin? Kita ini nggak sih bentuk FPM-nya? Yuk. FPM-nya bukan kita perlu tahu dulu nggak itu distribusi apa? Iya, ini kayaknya perlu tahu dulu deh ini distribusi apa. Coba lihat catatannya Bu Rika. Ya, siap. Bisa-bisanya ya. Dia tuh tadi pangkat ini ya. Kira-kira apa yang mendekati? Normal ya? Normal atau gamma ya? Kira-kira Mas? Atau Poisson? Kayak gini nih. Apa ya? Salso. Iya, Coba lihat catatan dulu ya. Catatan ya. Di sini nggak bisa ini loh, apa? Nyeret di sini nggak bisa. Kok Francisca bisa kemarin? Nah, itu bukanya pakai ini aja, pakai apa? Chrome atau Explore. Bisa gitu ya. Coba. Open with. Nah, ini gimana, Mbak? Pennya mana pen? Ini aku udah pakai pen ini, cuman ininya pennya nggak ada gitu loh. Apa fitur pennya tuh nggak ada. Kalau yang ini pakai Explore, coba. Satu lagi. Soalnya aku pakai Explore bisa. Oh, Explore sebentar ya. Microsoft Edge itu Microsoft Edge. Tidakkah cukup? Mana ya?
Kita Mas cari Gan, momennya dulu nggak sih? gimana Mas Rob? Cari momennya dulu. Dari momennya nanti baru kita tahu distribusi apa dia. Jadi Berarti berarti pangkat TX kali itu ya, FPM itunya fungsi densitasnya Ya. ya, Pak. ya, pangkat. Yap. Hah? Sebentar ya guys, sebentar guys. Ini, oh iya bisa Mbak. Ini ada ya. Apa itu? Gimana tadi Mas Rob? Cari MXT, cari momennya dulu kan. Momen dari apa? Sigma XI. Kenapa Sigma XI? Kan bukannya kalau Sigma XI itu di ini ya? Kan kalau soal kemarin kan kita ada soalnya kalau Y itu Sigma XI gitu kan? Pulang. Sinyalnya bergoyang. Oh, gimana? Pernyataanmu apa tadi bergoyang sinyal? Kemarin kan kita kalau yang di nomor 2, bab 2 nomor 2 itu ada definisi kalau Y itu sama dengan Sigma XI gitu kan. Nah, di sini itu nggak ada definisi Y sama Sigma XI gitu. Kayaknya benar cari momen, cuman kayaknya bukan momen Sigma XI, bukan Sigma XI gitu kayaknya ya. Jadi momennya bukannya dikali pangkat TX ya Pak, harusnya. Bukannya kita harus cari tahu dulu ya, ini berdistribusi apa X-nya. Jadi baru kita bisa nih momennya apa gitu, cari momennya. Apa ya? Coba lihat soal bab 2 nomor 2. Siap. Solusi ta? Iya, solusi. Oh iya, ini aja ya. Bentar, di explore aja, di explore. Nah, di mana nih? Ini ya. Kan udah dikali tuh. Sorry. Ya, kan udah dikali kan. Bawahnya. Nah, sekarang ke sini nih. Nah, dia itu kan kayaknya sih dia tuh udah ada nih pendefinisian yaitu sama dengan Sigma XI. Soalnya ada nggak, Mas? Kalau nomor 2 nggak ada. Oh, dapat dari mana dong berarti itu? Sigma XI. Nah, kalau yang aku tangkap, dia cari kenapa dia Poisson itu gara-gara dia dapat dari si ini tadi, MGF itu tadi momennya. Kalau ini kita cocokkan apa namanya ini yang E pangkat N theta dikali E pangkat T dikurang 1, ini tuh momen dari distribusi Poisson. Ya. Tapi bukan makanya nanti maksud. Ya. Maaf ya Mas, bukannya kayak gini ya, dia tuh kan buktikan bahwa jumlahan observasi sampel random itu kan maksudnya Sigma XI toh. Jadi emang di soalnya tuh kayaknya udah didefinisikan gitu, kalau misalkan dia tuh pengen buktikan nih kalau Sigma XI itu berdistribusi, Sigma XI dari distribusi Poisson itu statistik cukup gitu. Jadi kayaknya emang udah didefinisikan nih yang Sigma XI. Tapi nomor 2 nggak didefinisiin, ha? Coba kamu lihat nomor 2 soalnya. Enggak, maksudnya yang buktikan bahwa jumlahan ini apa nih? Ya itu maksudnya Robi itu kenapa itu muncul? Ya itu yang jawabannya Robi tadi bilang. Tapi kalau dalam soal ini ini kan juga sama-sama nggak dikasih tahu toh. Y-nya sama dengan Sigma XI. Maksud Robi itu ini mirip. Nggak masuk, kamu lihat di soal di buku yang bab 2. Nomor 2. Ada nggak dia Y sama dengan Sigma XI? Nggak ada toh. Iya, sama Sigma XI itu jumlahan itu loh Mas. Jumlahan observasi sampel itu bukan Sigma XI.
Bukan. Saya buktikan bahwa jumlahan observasi sampel. Bukan ya? Atau harusnya di soal udah dikasih tahu ini distribusi apa? Nah, mungkin itu kolom itu. Atau bapaknya lupa nuliskan distribusinya apa? Bisa jadi. Soalnya kalau menurutku sih yang bab 2 nomor 2 tuh dia tuh pengen ngebuktiin jumlah observasi itu statistik cukup. Jadi kita emang udah disuruh nih kalau di Y itu sama dengan sigma X ini udah dikasih tahu jumlah observasi. Tapi nggak tahu sih benar apa enggak. Kalau kataku ini tuh ini sih apa? Atau kalau kita analisis dari fx theta-nya itu ngarahnya kemana? Ngarahnya ke distribusi apa? Kayaknya Poisson deh, Mas. Poisson ya? Eksponen deh. Coba distribusi Bu Rika. Coba gimana Mas kan? Buka catatannya Bu Rika coba. Nah, nih. Ini coba dicek yang halaman 19, yang ini teorema faktorisasi. Iya, faktorisasi. Kan itu kalau apa distribusinya nggak diketahui itu kan dari contoh 2.14. 2.13 kan itu juga pakai faktorisasi kan yang kemarin itu. Kalau Kita nanti KX sama GTX-nya itu. Oh iya, kayaknya benar bisa jadi sih. Bisa jadi pakai metode faktorisasi bisa jadi. Iya kan karena buat diidentifikasi kan susah tuh distribusinya apa. Benar. Jadi kita menentukan HX-nya itu di Mirip sama contoh ini enggak sih 2.1.5 yang di halaman 19. Mana tuh? Ya. Jadi kalau misalnya pakai metode faktorisasi, HX-nya apa ya? HX-nya berarti 1. Oh bukan dong, HX-nya itu kayaknya sih E pangkat ini itu. Yang E pangkatnya itu bukannya yang nanti ini. GTX-nya itu, GTX theta. Gini ya. HX-nya itu yang nggak mengandung theta. Iya, berarti HX-nya yang nggak memuat theta. Iya, berarti gini maksudku. XI dikali E pangkat N theta. N theta. Ya. Berarti X-nya E pangkat sigma XI. Jadi HX-nya itu adalah E pangkat min sigma XI, GX theta itu E pangkat N theta. Gitu maksudku. Ya. Nah, berarti ini kan kita ambil nih ceritanya. Kita ambil HX-nya segitu, kita ambil GX-nya segitu, didapatkan apa ya kemarin. Jadi kalau udah ngambil kayak gitu, berdasarkan metode teorema faktorisasi, dia itu statistik cukup. Iya, kalau yang kemarin gitu. Karena HX-nya tidak memuat theta. Artinya berarti statistik cukupnya E pangkat min N theta ya? Iya, kayaknya. Statistik cukupnya tuh ini nggak sih fx theta-nya, bukan ya? Yang HX-nya kan kita lihat dari HX-nya kan? Oh iya, kita lihat dari HX. Tapi kenapa di buku ini disimpulkan bahwa TX sama dengan perkalian X itu statistik cukup? Kenapa nggak HX-nya ya yang dipilih? Yang nomor berapa Kak? Yang contoh berapa? 214. Kan sigma XI dia kan pertanyaannya kan ditunjukkan TX tildanya ini apa kayak perkalian XI. Terus kan dia statistik cukup gitu kan. Kalau kita tadi kan berarti yang TX kok TX iya kalau kita nyebutnya TX tilde berarti TX tildanya sama dengan yang sigma XI tadi.
Bukan yang N theta, Mbak. Bukannya entet, bukannya apa? Bukannya ini ya. Kita kan tentukan statistik cukup untuk TET. Oh, mungkin ini soalnya beda sih. Kalau ini kita disuruh buktikan kalau ini statistik cukup. Kalau ini kita disuruh nyari ini mana statistik cukupnya. Ya toh? Kayaknya yang N theta Iya. deh, Mbak. Bukannya Setahu kalau aku yang cukup statistik cukup untuk theta nggak mau muat tetanya ya? Jadi yang Setahu aku HX. tuh yang tidak bergantung pada theta itu statistik cukup minimal. Enggak, Mas. Coba Mas Gan yang halaman 19 itu loh. Di halaman Statistik 23. itu enggak. Ini nih Mbak, halaman 23 itu yang di bawah teorema faktorisasi TX tilde adalah statistik cukup. Terus di kalimat ketiganya, untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan bahwa tujuan statistik cukup adalah menghasilkan reduksi data tanpa kehilangan informasi tentang parameter theta. Berarti tetanya harus ada dong. Enggak, Coba. Mas. Enggak, Mas. Kayaknya Coba cek halaman 18. Nah, mampus. Banyak kali ya. Siapa si HX tilde tuh? Itulah si TX tilde enggak sih? Nah, itu tuh ya, karena TX statistik cukup, maka Ya, kan? distribusi probabilitas mendefinisikan HX tilde tidak tergantung pada theta. Ya, Berarti ya, yang kita yang dengar tidak itu bergantung HX. pada theta kan harusnya I pangkat sigma XI dong. Kan itu udah ditulis. Gimana Mas Gan? Aduh, ya Allah, panas sekali. X tuh kamu bilang yang nggak bergantung pada theta. Ya, Itu kamu udah tulis tuh HX-nya apa. ya. Pangkat min sigma XI toh. Heeh. Ya, berarti kan di X theta-nya itu kan G TX tilde theta toh. Pangkat N theta-nya. Ya. Ini Berarti kan yang GTX. statistik cukup. Berarti yang statistik cukupnya itu kan berarti TX tilde-nya dong. Iya, TX tildenya yang HX itu bukan sih Mas Gan? Iya, Yang nggak mau yang muat, HX. yang nggak mau muat theta. Ya, saya. Ini GTX ya, Mbak, ya, GTX tilde ya. Enggak, kayaknya beda ini enggak sih kalau di soal di buku itu kita bukti ini statistik cukup atau enggak. Berarti kalau kita disuruh nyari statistik cukupnya yang mana, soalnya di buku ini tuh kebanyakan buktikan ini statistik cukup, bukan disuruh nyari gitu loh. Mana? Nah itu loh, coba lihat di halaman 16. Halaman 16 definisi 211. Statistik TX disebut statistik cukup untuk theta bila distribusi bersyarat sampel diberikan harga TX tidak bergantung pada theta. Kelar. Kelar ya, kelar. Kayaknya sebenarnya salah kayaknya di buku itu. Di apa yang halaman 21 tadi itu, Mas? Cuma gimana ya cara nyari statistik cukupnya? Di sini tuh kayak buktiin kalau gini, buktiin kalau gini. Aku ngopi sih lah. Atau mau dicek jawabannya Mas Rizky udah sejalan nggak? Maksudnya kita udah sejalan nggak sama itu hasilnya? Senjata kita kan begitu. Kalau udah bingung kita lihat dulu nih. Biar asing ntar nggak nulis dari awal, kasihan. Iya, biar nggak pemanasan gitu loh. Nggak apa-apa pemanasan dulu. Oh enggak begitu. Sama nggak? Nah sama ya ini. Sama kan? Kan HX tilde sama dengan E pangkat min XI dan GTX itu sama dengan ini. Menggunakan teorema faktorisasi dapat disimpulkan bahwa TX sama dengan min XI itu statistik cukup. Aduh, TX-nya itu apa lagi? Itu tuh sama kayak yang di ini kan, yang di halaman 20 itu. Cuman kenapa dia max sama min aku nggak tahu. Halaman 20? Iya, halaman 20. Kalau di halaman 20 kan yang tadi kamu bilang emang disuruh ngebuktikan kan, kayak buktikan dia T max gitu. Nah, kita kenapa menentukan dia T min itu masih bingung. Tapi menurutku serupa sih soalnya. Terus TX ini apa ya?
Perasaan tadi kamu udah kasih tahu definisinya. TX tadi. tilde yang itu, yang HX-nya itu. HX itu cuma TX. HX itu maksudnya TX. Iya, nanti kan jawabannya dalam TX tilde itu bla 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 statistik cukup kayak gitu. Yang sebelum-sebelumnya juga. Nah, di sini ya Mbak ya nomor 20 tuh dia TX-nya maksimum. Iya, karena dia kan disuruh menunjukkan udah diketahui dia maksimum dan kita kan disuruh menunjukkan. Oh iya benar juga sih. Kalau di soal kita kan berarti kita harus menentukan dia max minnya itu. Dia max atau min. Nah, itu masih. Nanti kalau misalkan kita udah mendefinisikan HX-nya apa, GTX-nya apa, menggunakan teorema faktorisasi, bahwa berarti TX-nya itu statistik cukup langsung gitu ya. Kenapa ini min X itu dari soalnya nggak ada gitu kan Mbak maksudnya? Makanya itu. Minimum XI-nya tuh nggak ada ini. Minimum XI itu minimum ya? Minimumnya lebih dari theta. Apa gara-gara definisi ini? Bentar ya, coba aku buka pakai ini lagi. Explore lagi deh. Ini masuk tuh. Mana yang nomor 3? Nih. Mungkin kenapa dia maksimum itu ya, gara-gara di sini kali. Nih. Berarti kayak minimum XI-nya aja udah cukup gitu ya? Soalnya kan kalau di soal yang di halaman 19 itu, contoh 215, pendefinisian X-nya itu kan 0 kurang dari X kurang dari theta, gitu kan. Maka nanti pikirku ini maksimumnya X itu tuh masih kurang dari theta gitu, jadi makanya TX itu maksimum, tapi nggak tahu sih benar apa enggak. Tapi aku ini kayak oh ya bisa juga sih, maksudnya kayak masuk akal gitu loh. Ya jadi maksimum dari XI ini tuh masih bisa cukup, masih bisa masuk di rentang theta ini. Kalau ini tuh ngambil min karena paling kecil X-nya ini itu apa ya? Ya gitu deh. Yang berlaku itu minimum X ini masih mendekati theta gitu. Kalau ini berarti karena batasannya. Maksimumnya. Iya, jadi kemarin bapaknya kayaknya pernah jelasin deh. Tapi iya bapaknya biasanya bapak kemarin tuh kalau nggak salah bapaknya cuma memberikan pernyataan nggak sih, langsung pakai max. Nggak memberikan penjelasan mengapa pakai max X. Kalau kita juga sih nggak nanya karena apa. Iya. Taruh, ini gimana nih? Coba cek yang di WA. Ini apa nih maksudnya kayak gini? Coba cek di WA. Coba cek di grup. Okay. Aku nanti Mas Rizky dia ngambil dari sini, makanya dia buat min. Soalnya sama, bedanya di soal kita yang di soal yang ini kita kan nggak ada minnya kan. Kalau di sini ada. Mas Rob, gimana sih Mas cara dapetnya tuh? Ajaib memang dia. Dapat mulu. Coba cek. Ini soalnya dia langsung bilang kan, tunjukkan bahwa XI itu X1 itu sama minnya kan? Min dari XI. Jadi di soal yang ini dia sudah dijelaskan langsung. Jadi yang Pak kita Bandar cari itu min dari XI. Kayaknya Pak Bandar tuh modifikasi soalnya gitu. Jadi kita harus menentukan mana nih statistik cukupnya gitu. Mau dong Kak, ini ada filenya nggak? Udah tak share yang semalam. Yang mana sih? Ya. Yang buku itu banyak itu halamannya. Beda sih. Yang 189 halaman. Wah, itu harus disimpan nih. Jangan-jangan ada yang keluar dari sana. Beda sih. Sebagian soal yang dari Pak Bandar kan ada di sini. Semalam kulihat. Mantap. Selamat datang Mbak Sil, Mbak Hastia. Ya Allah, maaf nggak kelihatan. Iya nih, Ilham nggak menyambut nih. Halo semuanya. Tahu yang belum mandi di sini. Seperti biasa. Mana ya? Bisa kita nyatakan berdasarkan batasan itunya ya, X-nya ya. Iya, kalau di sini kan di soalnya langsung udah bilang
kan? Berarti kita nggak bisa pakai jawaban itu dong, pakai indeks. Iya. Indeks itu kan muncul setelah dinyatakan bahwa TXID-nya itu maksimum XI di halaman 20 itu. Tapi Mas Gun, Mas Rob, aku mau nanya deh. Ini dari mana nih? Kayak gini nih. Ya itu harusnya kan didefinisikan dulu maksudnya Mas Robi dari yang dia kirim ke grup itu loh. Kalau udah dikasih tahu TXID-nya min, berarti kita bisa pakai itu. Nah, kalau yang di halaman 20 itu kan udah dikasih tahu tuh TXID-nya max. Berarti kita bisa pakai max-nya. Berarti seharusnya tuh pertanyaan tuh buktikan kalau TX tilde sama dengan min itu tuh statistik cukup kan? Mestinya. Bener nggak? Harusnya kayak gini. Gimana, lanjutkah kita? Ada, Bu. Ini ambil ya.
Kak, coba cek di grup. Saya Itu di grup. maksudnya sama nggak sih sama yang dikasih contoh ke Pak Banar? Jadi kita tetap melihat intervalnya gitu kalau nggak diketahui TX tildanya maksimum minimumnya. Maksudnya kalau nggak disuruh membuktikan. Ini yang di contoh bapaknya ya? Iya, jadi kan kalau aku nangkepnya itu tuh tetap berdasarkan parameter. Kalau XI lebih dari 0 kurang dari theta, maksimum XI pun juga bakal kurang dari theta kan? Maksimumnya. Yang satunya dari yang satunya. Nah, itu. Nah, begitu Jadi juga kayak yang soal kita tadi, kalau si XI-nya itu lebih dari theta, minimumnya pun akan lebih dari theta gitu lebih kan? sama sih kayak aku pikirin itu. Jadi kayak nyambung ke analisis gitu nggak sih? Aku Kayak mikirnya gitu. kayak gimana ya? Supremum intimum gitu. Ya. Wih, analisisan. Agak gedek ya. Itu aku mikirnya gitu sih, 0 kurang dari XI kurang dari theta gitu kan. Maksimum Mm-mm. XI itu tetap berada di interval kayak gini. Kurang dari theta. Ya, jadi tuh kayak gini sebenarnya XI, max XI, gini nih. Soalnya kan maksimum XI itu tuh pasti lebih besar sama dengan XI, ya kan? Otomatis sih kayak gini sih kayaknya. Benar nggak sih Mas Gan teori 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 kayak gini? Tidur nih kayaknya dia nih. Halo? Enggak, Tidur. aku tuh masih bingung kenapa sih penggunaan maksnya itu tuh untuk apa? Kenapa muncul? Itu yang maksud itu bukan di soalnya ya? Enggak, Enggak, Kak. Mbak, Enggak. Mbak lagi Mas. Enggak ya? Yang di soal yang aku catat gitu sih, tapi nggak tahu kalau catatan kurang. Cuman Pak Benar cuma jelasin kalau ada soalnya kayak gini, terus berarti perkaliannya itu maksimum dari XI pun akan kurang dari theta. Nah, gini nih Itu pokoknya. dicontoh itu di halaman 20 kan? Mungkin itu penjabarannya, Kak. Di halaman 20. Coba cek. Sama kok. Tapi Ya di cuman sini kalau memang Kalau di halaman 20 itu kan udah diketahui dia maksimum, maksudnya udah didefinisikan di awal gitu kan. kalau Pak Banar ini dia itu langsung ngambil gitu loh, langsung ngambil oh max XI gitu. Jadi kayak maksimum XI gitu lah pokoknya. enggak, soal Pak Banar ini sama soal di buku kan? Iya sama, cuman bedanya itu gini Mas, kalau di buku itu dia udah nentuin maksimum X8 apa TX tildanya itu max XI, tapi kalau di catatan kita belum ditentuin. Nah, bapaknya tuh ngambil aja langsung maksimum XI gitu loh. Jadi menurutku berlaku intervalnya itu, Kak. Kayaknya ya, tapi kayaknya. Menurutku ya. Sisi aku mesti mute bentar ya. Iya. Coba aku kirim punyanya Mbak Rosa deh.
Punya Mbak Rosa sama nggak Mas Gan? Ini nyambung. Dia nulisnya beda sih, makanya mungkin. Oke, oke. Aku ini ke kamar mandi bentar ya, kamar kecil. Kalau Rosa pakai yang 2.3 itu, yang halaman 23 ya. Yang di halaman 23. Yang pakai HX tilde-nya sama dengan 1. Kalau menurutku malah lebih ini yang punya Mas Rizky nggak sih, yang HX tildanya pangkat sigma itu? Kalau Mbak Rosa punya, kayaknya ada kesalahan nggak? Yang mana Kak? Enggak, pemfaktorannya itu udah bener. Bukannya lebih bener punya Mas Rizky? Iya kan, lebih ini punya Mas Rizky kan? Untuk nilai HX-nya juga. Iya. Berarti masalahnya tinggal di minim sama maksimum.
Iya, min max gitu. Atau kita nggak pakai itu nggak apa-apa nggak sih? Jadi langsung aja TX tildanya sama dengan sigma XI itu statistik cukup. Datanya itu yang Mbak. Yang tadi. Gimana? Suaranya putus-putus Mas Gan. Yang E pangkat N theta Mbak. Statistik Pangkat cukup. Nggak pakai yang indeks berarti. sigma itu kan, sigma XI-nya kan? Kalau aku mikirnya tuh gini, kan berarti TX tilde itu kan sigma XI-nya itu. Nah, minimum dari minimum dari XI-nya itu kan udah menjelaskan dia statistik cukup gitu loh. Minimumnya aja udah cukup, jadi ya udah ditulis aja min sigma XI gitu. Aku mikirnya gitu. Kalau ngikutin yang dari contoh ini juga yang dari Pak Banar. Pasnya yang punya Mas Rizky itu kayaknya ya. Nah, itu Kak maksudnya kita fix apa itu tuh parameternya benar begitu bukan. Maksudnya buat maksimum minimum itu tergantung sama intervalnya atau enggak. Tapi bapaknya pernah bilang nggak sih yang ini pas jelasin maksimumnya itu, pas jelasin terus Pernah. maksimumnya aja berarti. Pernah. Aku tuh soalnya pernah keinget bapaknya bilang pas jelasin maksimum berarti maksimumnya pasti akan kurang dari theta gitu loh. Yang terbesar juga tetap kurang dari theta gitu. Yang keberapa ya? Iya, pas kok. Gimana Mbak Sil, Mbak Hastia atau Mbak Alin ada jawaban lain? Aku baru gabung, sorry. Gak apa-apa Mbak, kita santai. Iya. Kak Astia biasanya tuh Nah, Mbak Hastia gimana Mbak? banyak ide dia. Masih bingung juga, Mbak. Bentar lagi baca-baca juga. Sama Mbak. Tapi kayaknya memang sesuai dengan yang Kak Sis bilang. Pemahamannya kalau aku sih nangkapnya gitu sih. Iya benar. Jadi kalau yang dia untuk X-nya minimum aja sudah cukup, apalagi untuk yang lain kan gitu. Tuh. Kita sambil dengerin rekaman Bapaknya aja yang tanggal 24. Oh iya, Mas, Mbak, ingat nggak Bapaknya pernah bilang tentang masalah yang reguler dan non-reguler gitu? Iya Mbak, ada di catatan. Jadi kan kalau dia non-reguler katanya perlu perlakuan khusus, perlu penanganan khusus, itulah yang pakai maksimum minimum gitu. Untuk soal ini, itu dia non-reguler, makanya pakai maksimum atau minimum gitu nggak sih? Iya ada di catatanku. Tanggal 24, tanggal 24. Distribusi
reguler distribusi yang tergantung pada theta atau daerah definisinya. Contohnya distribusi normal Poisson. Kalau distribusi non reguler dia bergantung kepada daerah definisinya. Gimana guys? Udah ketemu? Gimana Mbak Sis? Mas Rob, Mas Gan, dan yang lain. Guys, kalian nggak mau ini? Bentar, aku mau nunjukin sesuatu guys. Kalian nggak mau ini guys? Nggak mau ini? Apa Kak? Nggak mau ini? Nggak mau ini? Apa? Ini nih, ini. Nggak maukah kita begini dulu, alias makan dulu? Kamu belum makan dari tadi, katanya kamu makan sampai setengah 10. Nggak ada, belum Mas. Tadi aku cuci piring, pas ke atas tiba-tiba lanjut, tapi ya udah deh, nanti aja. Oh, aku tahu gimana caranya. Kenapa aku tuh masih mikirnya gini nih Mbak, TX tilde itu masih memuat parameternya nggak sih? Yang nggak memuat parameternya itu HX tilde, sementara TX tildenya itu dinyatakan sebagai statistik cukup. Iya, yang HX tildenya itu yang sigma XI bukan? Iya kayaknya ya. Tapi statistik cukupnya itu TX tilde, bukan HX tildenya. Iya kayaknya Mas ya. Ya berarti statistik cukupnya itu E pangkat N theta itu harusnya kan, bukan E pangkat sigma XI kan? Gitu. Bukan ini, bukan kayak di contoh itu yang halaman 20 kayak TX tildenya nanti maksimum atau minimum XI-nya. Enggak Mbak, maksudnya sebelum kita masuk ke maksimum minimumnya itu, aku mau bertanya dulu, berarti TX tilde itu kan memang nggak bergantung theta, kalau parameternya theta, tapi dia memuat theta. Hah? Kok FX tilde memuat theta? Ya, iya benar memuat theta, cuma Tetap memuat theta, tapi dia nggak bergantung pada theta kan? Bukannya bergantung itu maksudnya memuat theta. Ya Pak? Coba lihat yang halaman 18, yang mereka apa? Yang contoh 213. 213. Kan dia buat tuh fx tilde mu sama dengan etc kan. Habis itu dia pakai teorema faktorisasi, dibuatlah hx tilde sama gt mu-nya. Nah, hx tildenya itu kan nggak memuat mu. Sementara gt mu-nya memuat mu. Sehingga x tildenya sama dengan x bar. Tidak lain tidak bukan itu mu. Terus disimpulkan TX tilde-nya sama dengan X bar yang adalah statistik cukup untuk mu. Berarti dia memuat mu kan itu? Enggak. Bentar, malah bingung. Ini dapatnya X bar-nya itu gimana? Yang dari mananya? Gimana Mbak Sis? Sorry. Dapatnya X bar-nya itu loh. Yang mana halaman berapa? Yang halaman 19. X bar-nya yang mana nih? Mana X bar, Mbak? TX tilde sama dengan X bar statistik cukup untuk mu. Bukan X bar itu. X tilde. Apa? X tilde. Jadi TX tilde sama dengan perkalian XI kan? Oh. Bukan X bar itu. Kalau X bar itu sigma XI per N. Kalau kataku ya guys, mending kita ini dulu guys.
Ini nih. Kita makan. Itu fotonya siapa sih? Fotonya Mas Gani, Mbak. Iya. Itu pas camping angkatan 2019. Mas Gani, Mbak. Mas Kan itu Gani. dibuat stiker coba, jahat banget sumpah. Aku taruh sini aja ya, Iya, Mas, biar apa-apa. semangat gitu ya. Jadi kita semangat. Aku taruh aja di sini. Malu guys. Ya udah. Kita delete. Kalian yang itu dong, yang belajar mati. Belajar harga mati. Itu malu banget, Mas, dari TikTokku bisa-bisanya Anakku ya. juga ini loh, hobi main Ternyata TikTok. anaknya Mbak Silvi tuh ngefans sama Ilham loh di TikTok. Hello, he. Nanti aku follow ya. Jangan deh, Mbak. Aku gitu deh. Kan follower nambah. Aku bisa bilang ini aja deh, yang kata kayak Anu ini. Ya Allah. Oh, Agak pusing jadinya. jangan bilang Mbak Sil nonton Penthouse, Mbak. Enggak ya? Ditinggal. Mas Gan, ini tuh ini kayak orang nyimeng, kayak narkoba. Kayak abis ngelem ini, Mas. Kayak abis ngelem. Kayak lagi nge-fly gitu nggak sih? Kayak lagi nge-fly itu, Mas. Bisa-bisanya dia nge-screenshot pas aku lagi nge-fly gitu. Kan aku lagi nge-fly. Pas aku kayak lagi nge-fly. Aduh, ketawa loh. Ini sih. Ini aku simpan, sorry Mas Gan. Nggak apa-apa. Kayaknya aku kalau misalkan mau makan dulu guys gitu. Sorry loh. Tobat. Ketawa gue. Atau mungkin lanjut dulu nomor 4 deh. Boleh. Yuk kita lanjut aja daripada pusing. Mbak Sisi langsung muncul kalau nomor 4. Iya. Sambil baca tapi nggak mudeng-mudeng. Iya, aku tuh jadi nggak yakin dengan apa yang ini. Tekstilnya tuh siapa jadinya? Yuk, nomor 4. Bentar. Mana sih ininya soalnya? Namun kayak bisa nih, kayaknya sih. Kayaknya sih. Ini kan pakai metode momen. Iya. Astaga, di snip dong. Stikernya. Ya namanya juga bercanda, Mas. Sampai kamu masukin grup 1920, punyamu tak masukin. Oh, aku masukin juga. Lihat aja. Ini berarti distribusi gamma. Kan dia distribusi gamma ya. Pakai estimator metode momen berarti yang kayak di bab 3 itu. Estimator metode momen tuh bukan kayak MLE kan? Bukan. Itu kan yang pemanasan. Ini bukan pemanasan. Iya. Oke. Gimana ya caranya kemarin, aku lupa deh. Basis, gimana basis? Basis nih paling bisa nih. Apaan? Bukan Metode pakai momen pakai apa, Mbak? Estimator metode momen yang bukannya ekspektasi X itu ya. Momen pertama, momen kedua. Berarti yang tambahin X Perkalian. itu ya? Ya, X itu kan. Integral berarti ya? Karena dia continue kan. Oh, pakai EX ya, Mas Mbak ya? EX. Iya, pakai X. Dong jadinya. Berarti ini kita pakai tilde langsung. Kita membentuk fx tilde apa? Enggak. Oh, enggak dong. Kita nggak pakai fx tilde. Kita pakai ini. Ekspektasi X. Ekspektasi X ini berarti integral ya? Integral X dikali itu. Batasnya apa integralnya? 0 sampai tadi enggak dong? Integralnya buat siapa dulu nih?
buat X Itu kayaknya. diturunkannya terhadap apa berarti ya? Oh diturunin? Harusnya. Oh ya terhadap X harusnya terhadap X. Ininya kan Karena kan X. diintegralin. Sama bilang Ini benar diturunin. beta pangkat X bukan beta pangkat alfa nih yang ini. Alpha. Salah lagi bapaknya. Oke. Ini kan. Ya, Berarti yang ini dikeluarin. itu keluar. Sama pangkat super betanya bisa keluar nggak sih? Nggak bisa ya? Enggak dong. Duh ini, aduh susah nih kayak gini nih. Pakai UV, UDV ya? Pakai Wolfram aja deh. Nggak ada, kita ngabisin waktu untuk nyari UV, nggak ada. Emang bisa ya Wolfram ngasih tahu UV-nya apa? Kita langsung masukin aja sih, kayaknya kita input. Ada ya langsung input. Bare kita ke kondangan, kurang aja. Kondangannya kakak tingkat, seangkatan ke temanku. Dia tuh ini, Mas. Razik, aku masuk ya, tapi ntar keluar lagi. Mau kondangan, biar di screenshot gitu ada dia. Ngajar. Silakan Mbak, silakan. Parah banget. X pangkat. Ini kita anggapnya N aja lah ya, X pangkat N. Ini satu. Namun tak selepas dulu. Terus dikali pangkat min. dikali Betanya apa dong betanya? dikalinya tuh kayak gini ya Mas ya. Min apa? Pangkat min X Pangkat X per B. Ya udah B-nya jadi B aja gitu. Oh gini aja deh, ini A. Jangan M. Itu ekspektasi X-nya nggak dikali X lagi ya? Ekspektasi E-nya nggak dikali X lagi. Oh iya, X-nya mana Ham? Ya. Tinggal, berarti tinggal X pangkat alpha ya? Pangkat alfa berarti ya, tinggal. Jeli deh Mas Rob. Habis dangdutan nih jeli ya. Beda. Lirik-liriknya udah, dia tuh menghafal semua lirik kayaknya. Dari kemarin jeli banget. Hebat. Berarti gini ya nanti. X pangkat N, X pangkat A. E pangkat Min X per B. min X per B. Bisa nggak? Dan segala. Oh, ini. Oh, dia pakai gamma, Mas. Jawabannya. Hah? Kok pakai gamma? Oh, ini kan kita belum masukin batas ya. Siapa tahu pas ketika kita masukin batas. Mana ya batasnya di sini? Ini ya. Ini. Oh, ini. From X to infinity. Nah, ini yang kayak tadi nih. Integral X pangkat A dikali E pangkat min X dikali X E pangkat min X per B. Kok begini? Nah, mantap. Apa nih? Nggak bisa ya nih? Itu soal kita apa? Soal kita udah langsung distribusi gamma nggak? Iya. Ini integralnya bingung nih. Berarti ekspektasinya udah langsung alpha kali beta aja nggak sih? Ngikutin yang catatan Bu Rika ya? Iya. Mana sih gamma? Hah? Oh, kita berarti langsung pakai MXT-nya 1/1 min beta T pangkat alfa. Iya, bener ya? Mana sih ini? Betul.
Di buku gimana? Emang langsung aja Tapi disolusi? Nah, ini parameter kita kan ada 2 kan, Ya. alfa beta. Berarti ada 2 kali momen yang kita cari. Betul. Berarti kita karena ininya kan sama ya, fungsi densitasnya kan sama, udah sama gamma punya. Berarti Iya. langsung aja lah, ekspektasi X dari fungsi gamma itu adalah alfa kali beta, ekspektasinya kan. Oh iya sih, harusnya begitu ya. Nggak perlu kita turunkan ini sih maksudnya. Iya. Oh iya. Kan otomatis nanti dia sama kan, gitu loh. Benar-benar. Bener tak? Iya Pak, benar-benar. Saya aku lihat dulu soal bab 3. Dia itu kayaknya bener deh kata Mas Emas. Soalnya yang di bab 3 nomor 2 itu dia nggak ngasih tahu nih distribusi apa gitu. Karena nggak tahu distribusi apa, maka kita cari EX-nya apa. Kita cari, iya bener. Karena ini kita udah tahu distribusinya, maka kita langsung dapat nih EX-nya apa gitu kan. Iya. Bukannya kita langsung cari aja ya. Kan kita udah tahu nih MXT dari gamma. Jadi kita langsung MXT. Udah. Ya langsung. Berarti bener kata bapaknya. Soal saya mah gampang, jangan dipanjang-panjangin. Kalau panjang salah, benar juga. Salah. Emang Pak benar. Ya. Gini berarti Thomas. Ini ya. Langsung cari MXT aja. Ini bukannya itu gamma ya? Iya gamma. Di sini nih di ininya Bu Rika nih. Nih. Ini toh. Berarti. Oke. Berarti ya udah kayak gini, kita cari momen ke satu. Kita bukan mencari MXT. Gimana? Oh ya, oke lah, coba lanjut dulu. Soalnya gini Pak, kalau kita kan pakai X-nya langsung alfa Kita beta. bukan cari. Oh, EX Gini, dong. gini. Bukannya EX ya? Bukan Gini, MXT. Enggak tanya EX, dulu kan? Pak. Gini Pak. Kan ekspektasi X-nya kan langsung alfa beta nih. Ya. Nah, terus kita mau nyari EX kuadratnya gimana kalau cuma pakai EX alfa beta? Nah, cari lagi EX kuadrat. Nah, iya maksudku kan EX kuadrat otomatis kan kita pakai MXT tuh turunan kedua. Oh. Kan EX itu kan turunan pertama. EX itu kan turunan pertama MXT itu Pak. Iya benar. Iya. DDX dari MXT. Benar. Terus EX kuadrat tuh D2. Defisiensi ada kan dulu Mas Rob, kita diajarin Bu Herni. Ada. Ada ya? Ada turunan 2 kali nih. Coba. Turunan 2 kali dari MXT di mana T-nya 0. Iya, benar. T sama dengan 0, maka MXT tadi apa sih MXT-nya? 1/1 min beta T pangkat alfa. Turunannya gimana nih? T-nya sama dengan 0 dulu ya Mas, kalau nggak salah. Kita sama dengan 0 dulu baru kita turunin, atau kita turunin baru masukin X sama dengan T? Oh, kita turunin dulu baru masukin T sama dengan 0. Kita turunin dulu ya guys. BTW kenapa kita nyari EX kuadratnya? Untuk apa sih? Parameternya ada 2, alfa sama beta. Bukannya parameternya 1 cuma momen pertama aja. Oh iya, momen itu EX kuadrat. Iya benar. Berarti kita turunin 2 kali ya. Gimana caranya nyari turun? Oh, ini secondary. Mas Mbak, bisa nggak Ya. kita nyari ekspektasi X kuadratnya itu dari variansi aja? Oh iya, kita udah tahu itu distribusinya gamma. Berarti variasinya berapa variansi gamma? Jadi nggak perlu diturunkan atau diintegralkan gitu. Nice, Bastia. Thank you banget.
Ilham seneng banget tuh Mbak kalau ada yang lebih gampang. Iya, keren. Iya, Kan kita biar kan lebih kita emang gampang soalnya Kak. kita kan Kata bapaknya nanti salah kalau panjang-panjang. enggak Mas, emang Mbak kita Bener Mbak, bener. yang susah Bener hasil. gitu loh. Kita kan susah-susah gitu loh. Jadi gitu deh, ntar alasannya itu adalah kita pemanasan gitu ya. Mas Yang Gian, boleh boleh nanya nggak? Aku tadi ke belakang bentar. Iya Mbak, gimana? Kenapa itu tadi nggak jadi pakai yang EX, yang X integral? Jadi ini aku aja ya. Widih. Ya, oke. Jadi kita udah diketahui itu X itu berdistribusi gamma nih. Di buku latihan kita kemarin, kita belum tahu ini distribusi apa, maka kita kalau belum tahu, kita cari EX-nya pakai integral. Karena kita udah tahu ini berdistribusi gamma, maka kita bisa langsung tahu EX itu adalah alfa beta. Ada di sini, ada di catatan Burika kan? Iya. Karena ini parameternya ada 2, maka kita harus cari momen sampai momen kedua, kata Mas Rob. Nah, terus kata Mbak Hastia, karena kita kan kalau momen kedua kan berarti X kuadrat nih, momen kedua itu berarti X kuadrat kita cari. Cara nyari X kuadrat itu kata Mbak Hastia bisa pakai par X ini. Di buku, di distribusi, di buku, di ini yang Mbak Rika itu, Bu Rika itu var X itu adalah alfa beta kuadrat. Nah ya udah tinggal kita jabarin aja, var X itu kan X kuadrat min X dikuadratkan. Berarti ini nanti X kuadrat kita dapatnya gimana nih? Oh. X kuadrat plus ya. Berarti kalau udah diketahui dia berdistribusi apa, kita langsung pakai momen aja ya, momen MXT gitu. Betul. Oke, makasih Razik. Kok kayak gini dah, salah kebalik. 1 plus alfa. Nah ini momen kedua. Ini momen ke-1. Selesai. Ini nggak tahu bener apa nggak sih Mas, ini Mas. Bukannya ini ya Mbak. Siapa? Bukannya kalau kemarin tuh alfa dalam bentuk apa gitu, theta dalam bentuk apa gitu. Estimatornya gimana? Aku ada cara gampang. Nah, mantap. Coba tulis. Beda sih kalau gampang. Tulis Ham, tulis. Dalam kurung ya. X pangkat R. Kok ngeri banget ya? Sama dengan beta pangkat R. Theta pangkat R. Beta. Beta pangkat R kali gamma. Gamma tuh gimana sih? Gamma. Yang Begini. itu, yang kayak R. Kayak R, apa namanya fungsi gamma itu? Ini ya. Dalam kurung alfa tambah R. Alfa tambah R per panjang pernya. Semua untuk semua. Per gamma alfa. Oke, nah ini kalau kita cari ekspektasi pertamanya kan bisa dari situ. Ini berlaku untuk gamma doang. Iya, berlaku untuk gamma doang. Ya kan soalnya ada alfa betanya. Nah, ini kita tinggal cari aja. Serem ya. EX1 pangkat 1 kan bisa dari situ. EX berarti beta pangkat 1 ini alfa ke 1 per beta alfa. Ini gimana jadinya nih? Ya, berarti kan beta kali alfa faktorial. Oh iya ya, bisa faktorial. Oh iya benar. Enggak, alfa faktorial doang. Iya maksudnya. Oh iya, pas. Gitu? Ya, yes. Enggak, salah. Gini ya. Itu. Iya, kurang 1. Oh iya, alfa 1, sorry. Iya.
Ini berarti alfa min 1 faktorial. Alfa faktorial. Alfa. Nah, ini alfa min Oke. 1 faktorial. Berarti nanti. Beta kali alfa. Wah, iya betul. Sip. Thank you, Mas Rob. Satu lagi. Dapat, guys. Tapi sebenarnya kayaknya lebih gampang yang tadi ya. Enggak sih, gampang aja. Beta kuadrat alfa plus 2 per ini. Enggak ada yang ini gampang. Alfa plus 1, alfa min 1. Alfa min 1. Dah. Ini beta kuadrat, alfa kuadrat, terus alfa. Iya benar Mas, sama. Iya benar-benar. Iya. Mantap sih Robi, mantap. Mantap. Respect. Oke. Enggak, aku mau nanya estimatornya gimana jadi? Gini aja toh. Lanjut. Yang pertama, yang dari yang itu tadi, ini kan ekspektasi ini kan rumusnya gimana ya? Sigma XI per N ya? Sigma XI per N. Kan seper N sigma XI kan? Nah. Iya Pak, sama ya. Sigma XI per N. Sama. Oh, berarti kita cari alfanya berapa, betanya berapa gitu? Iya. Ini kita udah dapat persamaan 1 kan? Ini gimana nih? Sigma XI kuadrat per N. Emang sigma XI kuadrat per N ya, Mas? Astaga. Rob, kamu aja. Ini bukan. Kenapa? X kuadrat apa? Iya benar, sigma XI kuadrat per N. Oh iya. Sigma XI kuadrat per N. Oh, baru tahu sih. Makan dulu guys. Apa-apa. Ini. Makan dulu guys. Makan dulu guys. Aku mau. Aku mau makan dulu nanti. Soalnya kan rumusnya itu kan perkalian. Kurang dikit. Gimana intinya nanti? Apa yang dimasukin ini nanti? Apa mungkin bisa kayak gini ya? Alfa, beta. Kita bentuk aja nih mungkin kayak gini nih. Ya nggak, Mas? Bener nggak kayak gini, Mas? Coba-coba, terus dimasukin ke situ. Terus nanti, bentar ya. Beda sih, mantap. Per N, berarti nanti sama dengan sigma XI per N. Gimana tadi? Ini kan alfa beta plus beta. Berarti nanti dikali sigma XI per N tambah beta. Ini bisa coret nih, set. Terus, bingung. Oh Udah, gini langsung ya? pindahin. Bisa nggak sih kayak gini, Mas? Bisa. Ini kan. Nggak ada yang bisa dicoret berarti ini? Nggak bisa toh? Nggak ada. Nggak bisa. Berarti betanya itu langsung kayak gini aja jawabannya. XI kuadrat per sigma XI min sigma XI per N. Ini estimatornya. Iya toh? Ya. Benar. Nah, alfa tadi? Oh, alfa beta kan tadi sigma XI kuadrat kan? Sigma XI kuadrat, sigma XI per N. Berarti alfa itu sigma XI per N. Beta N ya? Ini sulit sekali ya. Mantap soal Pak, benar emang. Dah, begini aja guys. Sebenarnya bisa sih kalau ini di ini. Siapa tahu lebih bagus.
N-nya coret. Nanti Itu XI-nya bisa naik nggak sih? kuadrat ya jadinya, bener nggak sih? Ini ke atas kan? Oh iya benar. Kuadrat Iya. jadinya kan? Nah, Nah gini guys, jadi guys, udah guys. kuadratin yang Mantap. XI-nya, N sigma XI-nya ada kuadratnya tuh. Oh ya oke. Jadi Masih. untuk ini tuh adalah Mantap sih Ilham sama Robi. Duo maut. yang gitu mas. Respect. Makan dulu, makan dulu. Guys, makan dulu guys. Makan dulu guys. Aduh, gak kuat. Apa sih salah lagi? Makan dulu guys. Makan dulu guys. Makan dulu guys. Makan dulu guys. Kok udah jam 10:30 saja ya? Gak kerasa. Guys, udah 11 guys. Biar makan semua guys. Kita ini guys. Aduh, gak kuat aku lihat diriku sendiri. Beneran aku mau makan dulu, beneran ini beneran. Udah kan? Segini doang kan? Apa ada Iya. lagi? Masih udah selesai dah. Selesai ya. Yang nomor 3 gimana tuh? Soalnya ada lagi. Oh, udah. Udah sih tinggal yang Yang nomor 3 ini Kak, yang di rekaman Bapaknya tanggal 24 itu pokoknya pas menit ke 1.10 ya, Podokaru. Sama aja kayak menit ke 70. Itu jawabannya di situ. tuh mas. Gimana tuh? Menit ke 70 yang menjelaskan yang max min itu. Ya udah toh Mbak Sis yang bilang langsung Ya, yang itu yang kayak kita bilang tadi sesuai parameternya. sama Nah, ya. tapi lebih detailnya pas itu menit ke 70 yang Bapaknya bilang yang terbesar aja pasti kurang dari theta. Kalau yang contoh Bapaknya tadi, kalau yang dari Mas Rizky kan yang terkecil aja pasti lebih dari theta gitu. Makanya si TX-nya itu diambillah minimum XI tadi. Karena Oke. dia Berarti itu ya, alasannya. ya dia itu ini distribusinya yang tadi Mbak Hastia bilang. Yang mana tadi? Yang distribusi non reguler. Gitu. Tapi Oke. Berarti jawaban kita udah bener ya. Tinggal tambahin Iya, itu udah aja benar. berarti. Iya. Tadi kita ngambil itu tuh gara-gara interval tadi ya Mbak? Bener? Iya. Oke. Ya, Mbak, diulang lagi gimana? Yang sorry. yang jawaban dari ini kan jawaban dari kita tadi kan pakai interval tadi. Nah, nanti dicek menit ke 70 rekaman Bapaknya itu, pokoknya Bapaknya ngejelasin kan kalau di soal Bapaknya itu XI-nya itu lebih dari 0 kurang dari theta. Makanya pas perkaliannya itu dia kan kasus khusus tuh yang distribusi non reguler. Makanya pas perkaliannya itu maksimumnya aja pasti akan kurang dari si theta atau yang terbesar pun kurang dari theta gitu. Jadinya TX-nya itu diambil yang max XI itu statistik cukup. Oke. Berarti karena kitanya X kurang dari 0, kita bisa menyatakan pakai minimum gitu. Iya, minimum. Oh ya guys, mau kasih tahu dulu. Kan nanti abis stokastik kita belajar lagi toh? Apa enggak? Materinya apa? Soalnya kalau belajar lagi, UTS 18-19 dong. Oh iya. kalau belajar Ada nih jawabannya. ya kalau Jadi, belajar lagi nanti aja. dari sih. Biar nggak 2 kali. Oke. sore Mantap. atau malam? Mbak, aku mau nanya dulu. Sore aja, nggak tahu. Berarti tekstilnya jadinya memuat theta atau enggak? TX tildanya maksimum XI. Kalau kita TX tildanya minimum XI, nggak memuat theta. Salah deh, GT tetanya memuat theta. Tapi kalau TX tildanya minimum dari XI itu. Berarti tekstilnya tidak memuat theta ya berarti ya? Iya, yang minimumnya. Iya. Kayaknya gitu deh maksudnya yang dicontoh tadi. Iya betul.
Kalau dia GT mu, dia masih memuat mu, tapi untuk PX tilde-nya tidak memuat mu. Tidak memuat. Basis kemarin tuh kita salah arti, Mbak. Soalnya kita kemarin HX-nya yang kita jadiin statistik cukup kemarin tuh. Yang Padahal mana? bukan gitu kan. Yang mana? Iya. Yang kemarin sih yang Mas Gan nggak ada. Kita semalam kayak gitu. Oh, yang ini ya, yang kita ituin Mas, kita ngerjain kan. Kita menjadikan HX sebagai statistik, padahal bukan gitu loh. Ya udah kalau gitu kita makan dulu guys aja ya. Gimana guys. ya? Mana ya? Makan guys dulu, sholat, udah gitu doang sih. Ya. Terima kasih guys. Itu 18-19 mau kapan kita? Manut, kapan? Habis stokastik jadi malam juga, tapi malam tuh ngantuk guys. Tapi oke nggak apa-apa. Malam aja dong. Iya malam aja biar fresh. Berarti hari Senin atau Selasa? Senin aja gimana? Apa? Apa maksudnya? Senin malam. Senin malam. Kenapa Senin malam? Statmat. Oh, makan dulu guys. Malam ini nggak belajar berarti? Sekarang sampai Minggu nggak belajar gitu? Apa gimana, weh? Ikut aja lah aku. Ya nanti kita pikirin. Aku masih Ya, ada tugas yang lain soalnya. Pak Gani. Take home ujian. Iya. Oke, kalau gitu nanti aku kirimin ya. Oke, Ya. Oke, dadah guys. Terima kasih. Makasih, Ali. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dadah.